Kita undang bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, sangat amat baik. Haleluya. Karena Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah kami yang sungguh heran luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi karena begitu Allah cinta dunia. Dengan haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan, Ibu Victoria berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai detik ini semua karena-Mu. Haleluya. Kembali kami berterima kasih Tuhan baik dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus sore hari Begitu ini. besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami seberapa umat-Mu kami Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Ya mereka Yesus, pimpin mereka. tolong mereka Dibantu mereka Tuhan. di tempat ini agar kami Cepat sama-sama langkah memuji dan mereka memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Segala Haleluya. puji hormat kemuliaan hanya bagi Ya, Tuhan di Yesus. tempat yang maha tinggi. Kami Haleluya. buka ibadah kami pada sore hari ini. Ya, Dari awal Yesus. hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita mau nyanyi pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Di tahun-tahun yang kita udah alami tahun 2020, Tuhan begitu baik. Kita masih ada sebagaimana ada sampai hari ini. Semata-mata ini hanya pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang selalu mengasihi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita mau ngangkat pujian kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada Kita cepat tentang banget berdiri mengaku firman Tuhan. ku ada,
besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan saja kita sampai pada hari ini. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, kita membaca dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasalnya yang pertama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada satu hal menarik yang dilakukan Yusuf, ya. Ketika dia mengetahui bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di situ dikatakan karena Yusuf ini seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, ya. Ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud tersebut, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dan berkata bahwa jangan takut, ya. Malaikat Tuhan katakan jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar yang dialami oleh Yusuf. Karena baru saja dia akan memulai satu hubungan, tetapi ada masalah besar, tentulah dia mempertimbangkan hal tersebut. Banyak ketakutan yang ada di dalam diri Yusuf ketika dia ingin mengambil keputusan mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, karena kita tahu bersama bahwa ketika seorang wanita mengandung dalam status pertunangan, belum hidup sebagai suami istri, belum berhubungan suami istri, maka itu sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak baik pada saat itu di pemandangan masyarakat umum, ya, karena lazimnya adalah orang mengandung, orang melahirkan, itu mereka ada dalam satu ikatan rumah tangga, ikatan keluarga begitu. Nah, ketika Yusuf mempertimbangkan, dikatakan bahwa malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, jangan takut.
Tadi saya katakan bahwa wajar ketakutan daripada Yusuf karena dia berpikir banyak hal ke depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mungkin juga untuk keluarga besarnya. Ya, untuk masa depannya, untuk keluarga besarnya, untuk nama baiknya, semuanya itu dipikirkan oleh Yusuf. Apakah ini akan mencemarkan nama keluarga? Apakah ini akan mempengaruhi reputasinya Yusuf? Apakah ini akan mempengaruhi kehidupan Yusuf? Semuanya dipertimbangkan. Nah, ketika ketakutan itu melanda, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi masalah, sehingga melalui malaikat Tuhan dikuatkanlah hati si Yusuf ini tadi. Dikatakan jangan takut, ya, jangan takut. Dalam kehidupan kita pun, ketika kita ingin melangkah hidup lebih baik lagi mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, banyak masalah, banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi ingatlah selalu, kelahiran Yesus itu membawa damai sejahtera dan sukacita yang besar. Tapi dalam kehidupan kita pun, jangan sampai kita takut untuk melangkah. Jangan sampai kita takut untuk menjadi terang. Jangan sampai kita takut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan takut. Maria pun sebagai wanita ketika dia memperoleh satu kepercayaan yang besar ini di dalam kehidupannya, ada juga ketakutan dalam diri Maria, ya, kebimbangan. Tapi apa yang Maria katakan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-38, di situ dikatakan bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Maria menyadari bahwa hidupnya, dirinya itu adalah berkat kemurahan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena ketakutan yang ada dalam dirinya pun sudah diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya. Ketika kita mau melangkah hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang yang percaya, hidup sebagai orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, akan ada banyak tantangan di hadapan kita. Tetapi kalau kita berpikir tentang tantangan-tantangan apa saja yang kita hadapi, kita hanya menjadi orang-orang yang akan merasa takut. Ya, takut terus. Wah, nanti saya ada masalah ini, nanti saya ada masalah itu. Takut padahal masalah belum datang. Akan menjadi orang yang takut. Tapi kalau berserah, sama seperti yang Maria lakukan, dia berserah, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mungkin persoalan masalah itu tidak tiba-tiba lenyap dari kehidupan kita, tidak. Kita tetap diizinkan untuk mengalami hal tersebut. Tapi satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Demikian juga dengan para gembala di padang, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka juga mengalami ketakutan. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, dan seterusnya. Gembala-gembala mengalami satu hal yang luar biasa ketika mereka menggembalakan dombanya, menggembalakan hewan peliharaannya ada di padang pada waktu malam hari, pada saat situasi yang gelap, ya, dalam kegelapan, saudara. Banyak ancaman yang dihadapi oleh para gembala ini. Bukan hanya binatang-binatang buas yang tampak, tetapi namanya padang gurun, itu binatang-binatang nokturnal, binatang-binatang yang hanya bangun beraktivitas pada malam hari banyak sekali. Dan mereka cukup membahayakan. Ya, dalam keadaan seperti itu, gembala-gembala ini berjaga-jaga, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk domba-domba gembalaannya. Ya, ada rasa was-was, ada rasa takut. Tapi malaikat Tuhan datang menyatakan kepada gembala-gembala untuk jangan takut. Ada terang, ada cahaya, ada janji yang luar biasa dinyatakan kepada para gembala ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Siapa yang bisa meramalkan beberapa hari ke depan apa yang terjadi dengan hidup kita? Kan tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak ada. Siapa yang menyatakan tahun 2020 ini akan menjadi seperti ini? Sebelumnya kan juga nggak ada, nggak pernah terpikir. Di pikiran kita, di benak kita, kita harus dibatasi dengan banyak hal. Tidak pernah terpikir. Sepertinya tahun ini kok gelap sekali. Ya, banyak kesulitan dari awal tahun ketika kita memasuki tahun 2020. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Desember ini kita masih ada di rumah Tuhan untuk beribadah. Itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, kemurahan kebaikan Tuhan. Banyak dari teman-teman kita, antara jemaat di tempat ini yang sudah pergi lebih dahulu meninggalkan kita, ya, ada di dalam sorga. Banyak peristiwa yang membuat kita sedih, mungkin yang membuat kita berduka. Tapi kemurahan Tuhan itu besar bagi kehidupan kita. Kalau gembala-gembala di padang, malaikat datang untuk mengatakan jangan takut. Ada kemuliaan besar ketika Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian pula kita, hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan kita takut. Hari-hari yang lalu kalau kita hitung, berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Luar biasa, jatuh bangun kita alami. Tapi disitulah kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Asal saja kita mau taat, asal saja kita mau tulus hati, asal saja kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, menurut kehendak Tuhan. Bukankah kehendak Tuhan itulah yang kita yakini, kita imani? Kehendak Tuhan itu kehendak yang terbaik bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang terbaik, yang paling baik. Mungkin kita punya pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi pilihan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Yakinlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang menyesatkan kita. Ya, membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang menyengsarakan kita.
Tidak akan, Bapak Ibu Saudara, dia akan memelihara, dia akan menolong kehidupan kita. Walaupun dalam waktu pengiringannya itu kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan masalah. Kalau kita tidak melewati hal-hal tersebut, di mana kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Kan nggak ada. Tapi ketika masalah datang, Tuhan tolong, di situ kita melihat mujizat. Di situ kita melihat campur tangan Tuhan. Di situ kita melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita kembali lagi di dalam Matius, Bapak Ibu Saudara, masih di pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 terus itu sampai di ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus lahir, bukan pada saat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penuh dengan sukacita, sesuatu yang penuh dengan yang keluarga-keluarga banyak harapkan. Sepertinya kalau kita melihat kok Yesus ini lahir pada saat dan waktu dan tempat yang tidak tepat. Kalau saya sebagai manusia, Yesus kan raja. Saat yang tidak tepat. Karena waktu lagi ada sensus, Maria dan Yusuf harus berjalan jauh sekali untuk mendaftarkan keluarga mereka. Di situ Maria melahirkan. Maria yang harusnya mendapat fasilitas rumah yang baik untuk melahirkan anaknya, ya, mendapat perawatan yang bagus, di kandang dia melahirkan. Di tempat yang dingin, dibungkus dengan lampin bayinya, kan sesuatu yang tidak diharapkan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13 di situ, mereka harus menyingkir ke Mesir. Karena apa? Karena raja menginginkan bayi Yesus ini. Sebab dikatakan Yesus adalah seseorang yang akan memimpin. Jadi Herodes menyangka bahwa Yesus inilah yang akan menggantikan posisinya. Sehingga malaikat Tuhan perintahkan kepada Yusuf, bangun, bawa istri, bawa anakmu, mengungsi ke Mesir. Mereka ada di dalam pelarian. Siapa yang mengharapkan hal seperti ini terjadi? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara ya. Masa kecilnya, masa kelahiran daripada Yesus itu sudah dipenuhi dengan sesuatu yang susah gitu. Kontras sekali dengan apa yang kita alami saat ini. Tiap perayaan Natal, kecuali tahun ini. Biasanya kan kita adakan rame-rame, makan-makan, ya, bagi-bagi hadiah. Banyak hal kita lakukan. Ya. Tapi dulu Yesus tidak alami hal seperti itu. Memang datang orang-orang Majus untuk membawa persembahan. Memang datang gembala-gembala untuk memuji-memuji Allah. Ya, untuk melihat bayi Yesus. Tapi keadaannya kontras sekali dengan apa yang kita alami saat-saat ini ketika kita merayakan Natal. Tapi mari kita melihat bahwa disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Bagi Yusuf yang taat, bagi Maria yang rendah hati, yang tulus hati, yang menyerahkan seluruh kehendaknya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan saja yang bekerja, biar Tuhan saja yang berkarya di dalam kehidupannya. Banyak hal, ya, sampai Yesus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pelayan, melayani banyak jiwa-jiwa. Yusuf dan Maria merupakan orang-orang pilihan yang karena ketaatannya, yang karena kesetiaannya, yang karena tanggung jawabnya, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami dan melihat begitu banyak hal, begitu banyak mujizat di dalam kehidupannya. Asal saja kita tidak takut, asal saja kita tidak khawatir. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu Saudara,
membawa sukacita di hati setiap orang yang sedang ada dalam belenggu dosa, yang tidak bisa melepaskan ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan hidup cemar. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mati di kayu salib, Yesus melepaskan, membebaskan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dosa-dosa itu kita tidak bisa tanggung sendiri supaya kita dapat selamat nanti. Tapi yang mampu menanggung itu semua adalah Yesus. Asal saja kita mau percaya. Jadi mari menghadapi hari esok, jangan takut. Ya. Kalau malaikat datang kepada Yusuf, kepada Maria, kepada para gembala, kepada orang-orang Majus yang waktu itu hampir saja ditipu oleh Herodes, ya, karena mereka mencari jalan untuk menemui bayi Yesus, tetapi dipesan, nanti kembali lagi ya kepadaku, ceritakan di mana letak bayi tersebut. Ya. Mereka ada dalam situasi yang sulit karena sedang diawasi oleh pemerintahan. Tapi pertolongan Tuhan dinyatakan. Ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Situasi sulit, keadaan sulit, tapi yakin Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita mau terus percaya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia juga akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Haleluya, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar memberikan peneguhan lagi kepada kita bahwa kita harus belajar bersyukur, belajar berterima kasih, taat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Artinya kita taat, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Puji Tuhan. Saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan itu pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah
masih ada. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang sudah menolong kami, Allah yang sudah menyertai kami, Allah yang sudah memimpin kami sampai hari ini ya Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Allah Maha Besar, yang sudah menyatakan kuasa-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami belajar taat kepada Engkau ya Tuhan. Karena itulah kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Allah selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Di hari-hari yang akan kami jalani ya Tuhan. Tuhan sertai kami. Tuhan lindungi kami. Terlebih Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan pelihara jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Sehat-sehatkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melewati tahun ini Tuhan. Dan kami dapat memasuki tahun yang baru nanti. Dengan kekuatan, dengan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu. Pelayanan mereka Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami serahkan untuk setiap acara Natal yang dilaksanakan ya Tuhan. Kebaktian online kami, biarlah Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Dan semua yang mengikuti kebaktian online ini diberkati, dikuatkan oleh Tuhan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.